Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas jurnal penelitian terkait permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Nandika Sekarayu dan keempat teman saya yaitu Amanda Miranti, Cici Intan Taliza, Hikmah Hijriyah, dan yang terakhir ada saya Berlondong. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam yang nantinya akan dibahas oleh teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait rumusan masalahnya dan juga tujuan penelitiannya. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Kopi adalah salah satu komoditas unggulan Indonesia dengan konsumsi yang terus meningkat. Provinsi Lampung menjadi salah satu penghasil kopi terbesar, terutama jenis Robusta yang mendominasi pasar dalam negeri. UMKM Kopi Kapal Lampung adalah usaha yang memproduksi dan menjual kopi bubuk khas Lampung dengan cita rasa kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung mengalami fluktuasi, menyebabkan ketidakstabilan penjualan. Sebagaimana terlihat dalam data penjualan yang mengalami naik turun beberapa tahun terakhir, faktor-faktor diduga mempengaruhi permintaan kopi bubuk ini mencakup pendapatan, jumlah anggota keluarga, frekuensi konsumsi, harga produk, dan selera konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut untuk memahami pola permintaan kopi bubuk kapal Lampung di kalangan konsumen rumah tangga. Baik teman-teman, di sini kalian bisa lihat ada rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu untuk nomor pertama ada apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung pada konsumen skala rumah tangga di UMKM Kopi Kapal Lampung. Nah, jadi faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keputusan pembelian? Dan yang kedua, ada bagaimana hubungan antara pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga, frekuensi konsumsi, harga produk, dan juga selera konsumen terhadap permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung. Apakah terdapat hubungan yang kuat di antara variabel-variabel tersebut? Dan yang ketiga, ada bagaimana tingkat elastisitas permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung terhadap perubahan harga dan pendapatan dari konsumen. Apakah produk ini bersifat elastis atau mungkin inelastis dalam menghadapi suatu perubahan dalam perekonomian. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama, menempatkan lokasi dan waktu penelitian yaitu Kota Bandar Lampung karena memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik forward extended sampling yaitu pemilihan responden secara tidak acak tetapi berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, ada teknik pengolahan data seperti uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskesdatisitas, dan autokorelasi serta analisis regresi linear berganda. Oke, jadi data ini menunjukkan bahwa penjualan kopi itu terus mengalami naik turun. Dari tahun 2016 itu sekitar 5.293,45 kg. Lalu pada tahun 2017 itu terjadi penurunan sekitar 118,2 kg. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan yaitu 246,75 kg. Tahun 2019 itu terjadi penurunan kembali yaitu sekitar 356,65 kg. Tahun 2020 terjadi lagi penurunan sekitar 495,35 kg. Kondisi ini itu bisa berdampak pada pendapatan dan juga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kopi dan juga merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya adalah karakteristik dari responden. Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik responden sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki 44% dan juga perempuan 56%. Mayoritas pembeli di sini adalah perempuan, karena perempuan itu jauh lebih sering berbelanja kebutuhan rumah tangga ketimbang laki-laki. Yang kedua adalah usia. Jadi mayoritas berusia 36 sampai 45 tahun itu 35%. Diikuti kelompok usia 46 sampai 55 tahun itu 32%.
Konsumen yang lebih dewasa itu cenderung untuk mempertimbangkan kualitas produk sebelum membeli. Yang ketiga adalah pendidikan. Jadi, mayoritas responden itu berpendidikan SMA sederajat dengan persentase 50%. Diikuti SMP 20% dan juga SD 15%. Tingkat pendidikan itu mempengaruhi kemampuan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan terbanyak dalam kisaran 1 juta sampai 2 juta, yaitu 34%. Diikuti dengan 2 juta hingga 3 juta dengan 33%. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar kecenderungan untuk membeli produk kopi. Yang kelima adalah jumlah anggota keluarga. Jadi mayoritas responden itu memiliki tiga anggota keluarga, 27%, diikuti oleh 2 anggota keluarga, sekitar 24%. Banyaknya anggota keluarga itu nggak selalu berbanding lurus dengan jumlah konsumsi kopinya. Yang terakhir adalah frekuensi konsumsi. Jadi konsumsi terbanyak dalam rentan 100 sampai dengan 200 kali per bulan adalah 35%. Diikuti dengan 201 sampai dengan 300 kali per bulan adalah 22%. Jadi semakin sering mengkonsumsi kopi, maka semakin besar permintaannya. Oke, selanjutnya akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang memengaruhi permintaan kopi. Yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin sering pula ia kemungkinan membeli kopi. Orang dengan pendapatan lebih tinggi cenderung tidak terlalu mempermasalahkan harga, sehingga mereka akan tetap membeli kopi favorit mereka. Namun, kopi bubuk cap kapal Lampung ini termasuk barang yang inelastis, artinya perubahan harga tidak terlalu berdampak drastis pada permintaan. Orang yang sudah terbiasa minum kopi akan tetap membeli, meskipun penghasilannya naik atau turun. Oke, yang kedua yaitu frekuensi konsumsi. Faktor ini sangat berpengaruh, karena semakin sering seseorang minum kopi, semakin sering juga ia membeli kopi. Ada orang yang hanya minum kopi sesekali, misalnya seminggu sekali, tetapi ada juga yang setiap hari, bahkan lebih dari 1 kali sehari. Oke, yang ketiga itu selera konsumen. Selera juga berperan besar dalam menentukan permintaan kopi. Beberapa hal yang memengaruhi selera konsumen antara lain. Yang pertama itu rasa. Konsumen lebih suka kopi dengan rasa tertentu. Yang kedua, kemasan. Kemasan yang menarik bisa meningkatkan daya tarik produk. Yang ketiga, kualitas. Kopi dengan kualitas lebih baik cenderung lebih diminati. Yang keempat, aroma. Aroma kopi yang khas seringkali menjadi faktor utama dalam memilih produk. Oke, yang keempat itu jumlah anggota keluarga. Secara teori, semakin banyak anggota keluarga dalam satu rumah, seharusnya permintaan kopi mereka juga meningkat. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Jika dalam satu keluarga hanya beberapa orang yang suka minum kopi, jumlah pembelian mereka juga tidak akan meningkat secara signifikan, meskipun jumlah anggota keluarga mereka bertambah. Misalnya, dalam satu keluarga ada 5 orang, tapi hanya 2 yang rutin mengkonsumsi kopi. Permintaan kopi dari keluarga itu tidak akan jauh berbeda dengan keluarga lain yang hanya terdiri dari 2 orang, tetapi keduanya rutin minum kopi. Oke, yang kelima itu harga produk. Biasanya, ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan menurun. Namun, dalam kasus kopi bubuk cap kapal Lampung, harga ternyata tidak terlalu berpengaruh pada permintaan. Ini menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tetap membeli kopi tersebut meskipun harganya naik. Mungkin karena mereka sudah nyaman dengan cita rasanya dan tidak ingin beralih ke merek lain. Oke, selanjutnya itu analisis elastisitas permintaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas harga kopi bubuk cap kapal Lampung sebesar min 0,173, yang berarti perubahan harga tidak banyak mempengaruhi permintaan. Konsumen tetap membeli kopi meskipun harga naik atau turun, karena kopi sudah menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi mereka. Sementara itu, elastisitas pendapatan sebesar 0,399 menunjukkan bahwa kopi ini termasuk barang normal, di mana kenaikan pendapatan hanya sedikit meningkatkan konsumsi. Pola konsumsi kopi cenderung tetap meskipun daya beli meningkat.
Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan harga kopi bubuk cap kapal Lampung tidak banyak mempengaruhi permintaan. Konsumen tetap membeli kopi tersebut karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan para konsumen. Lalu, begitu juga pada pendapatan. Kenaikan daya beli hanya sedikit meningkatkan konsumsi, sehingga pola konsumsi kopi tersebut cenderung tetap. Lalu, kesimpulannya, permintaan kopi ini tidak sensitif terhadap perubahan harga atau pendapatan. Oleh karena itu, strategi pemasaran sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas, branding, dan promosi kebiasaan konsumsi, bukan sekedar penyesuaian harga. Nah, teman-teman, jadi sekian penjelasan tentang jurnal penelitian terkait kopi bubuk cap kapal Lampung dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.